Ku lihat ibu berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Huda dari kelas Kuliah 4. Saya anggota dari kelompok 5. Di sini saya dan teman-teman akan menjelaskan mengenai aspek dan implementasi Trigatra dan juga Pancagatra. Baik, wawasan Nusantara atau konsepsi wawasan Nusantara merupakan konsep di mana konsep dalam cara pandang dan pengaturan dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara yang disebut juga sebagai Asagatra. Aspek ini terdiri atas aspek alamiah atau Trigatra dan aspek sosial yaitu Pancagatra. Aspek Trigatra terdiri atas keadaan dan kekayaan alam, letak dan bentuk geografis, keadaan dan kemampuan penduduk. Sedangkan Pancagatra terdiri atas ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan atau disingkat sebagai Ipolek Sosbudahankam. Baik, kita mulai. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek-aspek Trigatra. Sebelum kita lanjut menjelaskan, kita harus tahu dulu apa itu arti Trigatra. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Trigatra memiliki artian 3 wujud atau 3 cara pandang. Memang dalam Trigatra sendiri ada 3 aspek, yaitu yang pertama letak dan bentuk geografis, yang kedua keadaan dan kemampuan penduduk, dan yang ketiga keadaan dan kekayaan alam. Yang pertama saya akan jelaskan, yaitu letak dan bentuk geografis. Geografis berarti letak suatu wilayah dilihat dari kenyataannya di bumi. Aspek yang ketiga yaitu keadaan dan kekayaan alam. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sumber daya alam sendiri memiliki artian potensi alam yang dapat dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan atau kegiatan produksi. Nah, dalam pengolahan sumber daya alam ini ada tiga asas utama yang harus diperhatikan. Yang pertama, asas maksimal. Artinya, pengolahan Nama saya Hakim Samuel Nainggolan dari kelas 10 IPA 4. Saya akan membacakan aspek Pancagatra dari bidang ekonomi dan pertahanan dan keamanan. Yang pertama dari bidang ekonomi. Pengertian kegiatan ekonomi adalah seluruh kegiatan pemerintah dan masyarakat dalam mengelola faktor produksi dan distribusi barang dan jasa untuk kesejahteraan rakyat. Di dalam aspek Pancagatra bidang ekonomi ada 2 upaya, yaitu meningkatkan dan menciptakan. Yang pertama yaitu upaya meningkatkan. Upaya meningkatkan yaitu upaya meningkatkan kapasitas produksi dan kelancaran barang dan jasa secara merata ke seluruh wilayah negara. Upaya menciptakan ketahanan ekonomi adalah melalui sistem ekonomi yang diarahkan untuk kemakmuran rakyat. Itu dari bidang ekonomi. Lalu ada bidang pertahanan dan keamanan. Lalu ada juga prinsip sistem ketahanan nasional dibagi menjadi 4. Yang pertama, bangsa Indonesia cinta damai tetapi lebih cinta kemerdekaan. Kedua, pertahanan keamanan berlandasan pada landasan ideal Pancasila, landasan konstitusional UUD 1945, dan landasan visional wawasan Nusantara. Yang ketiga, pertahanan keamanan negara merupakan upaya terpadu yang melibatkan segenap potensi dan kekuatan nasional. Yang keempat dan terakhir, pertahanan dan keamanan diselenggarakan dengan sistem pertahanan dan keamanan nasional dan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Terima kasih, itu sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azmi Wibisono, kelas 10 IPA 4, absen 7, akan menjelaskan 3 aspek Pancagatra. Ideologi suatu negara diartikan sebagai building of principles atau prinsip yang dijadikan dasar suatu bangsa. Ideologi adalah pengetahuan dasar atau cita-cita
Ideologi merupakan konsep yang mendalam mengenai kehidupan yang dicita-citakan serta yang ingin diperjuangkan dalam kehidupan nyata. Ideologi sendiri diperlukan oleh suatu negara untuk mewujudkan tujuan negaranya. Tanpa kesepakatan bersama, tidak mungkin tujuan untuk meraih cita-cita atau harapan negara dapat menjadi kenyataan. Ideologi memiliki beberapa prinsip yang harus diperhatikan. 1. Ideologi harus diaktualisasikan dalam bidang kenegaraan oleh WNI. 2. Ideologi sebagai perekat pemersatu harus ditanamkan pada seluruh WNI. 3. Ideologi harus dijadikan panglima, bukan sebaliknya. 4. Aktualisasi ideologi dikembangkan ke arah keterbukaan dan kedinamisan. 5. Ideologi Pancasila mengakui keanekaragaman dalam hidup berbangsa dan dijadikan alat untuk menyejahterakan dan mempersatukan masyarakat. 6. Kalangan elit eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus mewujudkan cita-cita bangsa dengan melaksanakan GBHN dengan mengedepankan kepentingan bangsa. 7. Menyosialisasikan Pancasila sebagai ideologi humanis, religius, demokratis, nasionalis, dan berkeadilan. Politik. Politik diartikan sebagai asas, haluan, atau kebijaksanaan yang digunakan untuk mencapai tujuan dan kekuasaan. Upaya bangsa Indonesia untuk meningkatkan politik atau ketahanannya dengan cara mencari keseimbangan dan keserasian antara keluaran dan masukan berdasarkan Pancasila yang merupakan pencerminan demokrasi Pancasila. Sosial budaya. Pengertiannya sendiri dapat diartikan sebagai kondisi dinamika budaya bangsa yang berisi keuletan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ancaman, tantangan, halangan, dan gangguan, atau bisa disebut ATHG. Esensi ketahanan budaya adalah pengaturan dan penyelenggaraan kehidupan sosial budaya. Ketahanan budaya merupakan pengembangan sosial budaya di mana setiap warga masyarakat dapat mengembangkan kemampuan pribadi dengan segenap potensinya berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nopal Ahmad Isya dari kelas 10 IPA 4 akan menjelaskan tentang implementasi wawasan Nusantara. Tapi sebelum itu, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan bentuk geografinya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam pelaksanaannya, wilayah Nusantara mengutamakan kesatuan wilayah dan menghargai kebinekaan untuk mencapai tujuan nasional. Sebagai warga Indonesia, kita harus mengimplementasikannya. Di sini, saya sudah membagi poin-poin itu menjadi 6 poin. Yang pertama, ada politik. Politik menciptakan iklim perpolitikan Indonesia yang dingin dan bermartabat dengan menanamkan pemahaman kritis terhadap Indonesia dan segala narasinya, baik sejarah Indonesia maupun Indonesia saat ini. Yang kedua, ada ekonomi. Ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam dengan sebaik mungkin dan mengedepankan prinsip ekonomi kerakyatan. Yang ketiga, ada sosial. Sosial menerapkan nilai-nilai kemanusiaan, demokrasi, dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Lalu ada poin budaya. Poin budaya dengan memahami keberagaman budaya Indonesia yang memiliki spektrum yang panjang. Poin kelima, pertahanan. Menjadikan pasukan militer sebagai garda depan pembela rakyat demi menjaga persatuan bangsa. Lalu poin terakhir ada keamanan. Dengan mempertahankan tanah air dari ancaman oligarki maupun kapitalisasi lahan yang dilakukan oleh para pemilik modal, baik dalam negeri maupun luar negeri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam poin ini. Semoga bermanfaat.
Okay, see you next time. Peace out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firman Haryana dari absen 9 ingin menjelaskan tentang hubungan antagrata. Yang dapat kalian saksikan yang saya tunjukkan ini, hubungan antagrata atau yang disebut juga hubungan timbal balik yang erat antara gatra dan trigatra dan pancagrata, yang dimana disebut juga korelasi dan independensi, yang artinya trigatra sebagai modal dasar, terus sebagai ketahanan nasional dalam suatu pengertian holistik yang artinya suatu tantangan yang utuh, terus ada juga kekuatan dan kelemahan di salah satu gatra yang dapat mempengaruhi gatra yang lain. Ada gatra geografis yang bisa lihat dari sini. Gatra geografis ini sendiri, gatra geografis memiliki persebaran penduduk sangat erat kaitannya dengan karakter geografis. Sebaliknya, terus gatra kependudukan dan gatra kekayaan alam yang di bawahnya ini mempunyai manfaat yang sangat baik apabila diolah oleh kemampuan yang mempunyai kemampuan iptek. Terus ada juga hubungan antagrata dan pancagrata. Anda bisa lihat ini yang petunjuk-petunjuknya. Yang ke-1, antagrata ideologi yang di atas. Antagrata ideologi ini adalah sebuah falsafah bangsa dan landasan ideologi negara sebagai penentu bagi kehidupan nasional. Terus ada juga antagrata politik yang di bawahnya. Antagrata politik ini punya kehidupan politik yang mantap dan dinamis, menjadikan kebenaran ideologi. Terus ada antagrata ekonomi yang di sini. Antagrata ekonomi ini kehidupannya yang sangat merata dan mantap dan juga meyakinkan kebenaran ideologi. Terus ada antagrata sosial budaya yang di sini. Antagrata sosial budaya ini memiliki kehidupan yang serasi, stabil, dan dinamis untuk keamanan. Dan untuk keamanan ini sendiri, yakni untuk gatra pertahanan dan keamanan, mempunyai peranan lebih besar untuk keamanan daripada untuk kesejahteraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafi Tufai Seran Awansyah dari absen 22. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan antar gatra. Pada tema kali ini saya akan menjelaskan hubungan antar gatra seperti yang dijelaskan pada gambar berikut ini. Hubungan antar negara memiliki pengertian, yaitu di antara trigatra dan pancagrata serta antara gatra itu sendiri terdapat hubungan timbal balik yang erat yang dinamakan korelasi dan interdependensi. Nah, di antara pengertian ini ada beberapa aspek, yaitu antara gatra dan geografi dan gatra kependudukan. Kedua, hubungan antara gatra dalam pancagatra. Ketiga, gatra geografi, dan keempat, antara gatra kependudukan dan gatra kekayaan alam. Pengertian pertamanya di antara aspek-aspek ini, ketahanan nasional pada hakikatnya bergantung pada kemampuan bangsa dan negara dalam mendayagunakan secara optimal gatra alamiah atau trigatra sebagai modal dasar untuk penciptaan kondisi dinamis yang merupakan kekuatan dalam penyelenggaraan kehidupan nasional atau pancagatra. Demikian atas penjelasan saya tentang hubungan antar gatra. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.